di sini saya akan menjelaskan jurnal saya. Jadi ada dua jurnal, ini yang satu yang saya publikasi di Jana Badra, satu lagi jurnal jaringan, nanti ada di jurnal TI Jurnotech. Jadi ini adalah aplikasi yang kita pakai sekarang, yaitu aplikasi mobile arsip prodi menggunakan framework Cordova. Nah, ini studi kasusnya prodi TI, prodi kita. Ini disusun oleh 3 orang, saya, Pak Istra, dan satu lagi ini dosen di Universitas Bumipura. Jadi teman-teman nanti kalau mau buat jurnal bisa penulis ketiganya itu bekerja sama dengan dosen luar, itu nggak apa-apa sebenarnya kalau di jurnalnya, bukan di laporannya ya, tapi di jurnalnya. Kemudian jadi abstraknya adalah sekarang itu kita sudah biasa briefing pakai WA, offline dan sebagainya, tapi kan tidak ada arsipnya. Dan kalau cari itu nanti kadang chatnya itu kan bertumpuk semuanya, maka dibuatlah aplikasi ini. Dan juga setelah diuji itu jadi dari sisi ini sebenarnya memperhemat database-nya. Kenapa? Karena kita tidak pakai server kampus, kita pakai Google Drive. Jadi apapun yang diinput di Google Form masuk ke Google Sheet, dari Google Sheet maka lari ke Google Drive, dan itu bisa kita download semuanya. Jadi ini sudah dipakai 80%. Jadi dari itu sebenarnya ada kelihatan, saya bisa kelihatan 80% yang kita pakai. Saya nggak tahu 20% ini siapa. Nah, di antara kita berlima pastinya. Kemudian 60% itu briefingnya online, dan 40% ini selama ini kita briefingnya offline ya, karena kan dari bulan September kalau nggak salah ini sudah dipakai. Dan kalau di uji blackbox, saya minta tolong tuh 2 pakar, jadi satu dosen saya, satunya dosen di Alma Ata Jogja. 100% fungsinya jalan. Kemudian ini juga dipakai untuk Android versi 8, 9, 10. 8 itu Oreo, 9 itu Pi ya. Kemudian 10 itu saya nggak tahu jenis apa, tapi yang kalau nggak salah tuh Android sekarang tuh sudah pakai versi 10. Delay-nya ini saya hitung itu jadi 186 sekian milisecond ketika diakses aplikasinya. Ini yang pertama adalah tentang briefing itu apa, kemudian tentang kampus kita, Buana, kemudian kenapa harus ada aplikasi arsip prodi, kemudian berikutnya lagi penelitian terkait juga yang kita pakai, lalu perangkat mobile. Jadi sebenarnya perangkat mobile ini semakin besar dari tahun ke tahun. Bahkan 2021 sebenarnya hampir di atas 4 miliar sih pemakainya. Saya nggak pernah nyangka ya sebenarnya penggunaan Android lebih besar daripada penggunaan PC atau laptop. Kemudian Cordova sendiri itu jadi sebenarnya adalah platform yang untuk mengintegrasikan. Jadi kalau kita sudah pakai aplikasi Cordova itu bisa langsung jadi iOS. Tapi sebenarnya iOS sekarang sudah punya banyak aturan. Jadi hanya kita jadikan scriptnya nggak segampang itu tiba-tiba jadi iOS. Makanya dari itu saya lebih memilih langsung jadi Android saja. Dan ini untungnya Cordova ini selalu update Apache Cordova sehingga dia bisa ke Android versi 10 yang sekarang. Nah, jadi ada beberapa fitur, WebView, Web App, plugin, development path. Jadi WebView itu kalau kita buat website sendiri di luar tanpa Android dan kita view-kan, tapi harus istilahnya responsif. Yang kedua tuh Web App itu berarti kita buat dari indeks itu sendiri, jadi indeks dari aplikasi itu sendiri. Yang ketiga plugin. Plugin ini kalau kita koneksi API, Application Programming Interface. Jadi kalau kita terkoneksi itu bagaimana? Saya mau terkoneksi ke YouTube nih, gimana caranya? Berarti kan kita harus punya APK-nya YouTube ya. Kemudian ini model-modelnya kalau kita pengkodean di awal. Kemudian Google Drive seperti kita tahu untuk penyimpanan. Jadi saya lebih memilih aplikasi ini dilarikan ke Google Drive. Kemudian Google Form untuk pengisiannya lebih memudahkan lagi. Terus dari sistem ini sebenarnya ada rangkaiannya, jadi observasi, analisis. Sebenarnya ini yang paling saya bilang bahwa observasi ini ada jangka waktunya. Cukup 2 minggu atau cukup 3 minggu. Setelah itu kita sendiri. Sebab kalau kita analisis terus itu nggak akan selesai. Nah, itu juga yang saya terapkan untuk aplikasi ini. Nah, kemudian bagaimana Pak? Kemudian selanjutnya ke desain dan development. Jangan merancang sesuatu yang tidak mungkin kita rancang. Jangan melangkah sesuatu yang tidak mungkin kita langkahi. Nah, itu jadi sebenarnya di sini makanya kenapa saya ambil Cordova, karena sebenarnya itu jauh lebih familiar. Mungkin kalau Palistra udah lebih di React.js dan sebagainya, Laravel. Saya memilih jalur ini sebenarnya. Kemudian diimplementasikan pakai SQL. Kemudian kalau database Androidnya pakai SQLite, APK-nya juga, dan kemudian pengujiannya. Modelnya seperti ini. Nah, ini sebenarnya mau di Android 7, tapi ternyata Android 7 itu tidak support ketika saya coba install. Jadi yang support itu ternyata hanya Android 8, 9, 10. Model WebView kita tahu nanti ada jar-nya. Kemudian ada plugin juga untuk JavaScript, API.
website, kemudian use case ini kalau dari pengguna ke admin itu membuat formnya, pengguna tinggal isinya aja. Ibaratnya kalau saya membuat formnya, Bu Novi yang isi, nah itu kan datanya bisa dilihat oleh siapa saja, Palistra, Bu Yulis, Rufina dan sebagainya. Itu use case-nya sebenarnya alurnya gimana. Kemudian arsitekturnya, jadi arsitektur di sini itu lebih ditekankan pada dia mau ngapain dari aplikasi ini, arahnya kemana. Kalau saya kan di sini lari ke server Santi Buana lokal sementara, kemudian dilempar ke Google Drive ataupun Google Sheet dulu, Google Form, baru lari ke Google Drive. Dari Google Drive bisa kita unduh lagi datanya. Jadi tetap real time ya. Ini adalah peta situsnya, splash screen di awal, kemudian masukkan data, dokumentasi rapat, PS dosen, akses situs seperti yang kita pakai. Kemudian implementasi dan pengujian sistem. Nah, ini model splash screen-nya, kemudian ini masukkan datanya, model-model yang ketika diinputkan data seperti ini. Oke. Kemudian dokumentasi rapat, jadi hasilnya kalau kita Android kita di rotate itu nanti bisa kelihatan semua apa yang jadi briefing kita dari awal. Kemudian akses situs juga. Ini ada tambahan terakhir yaitu akses ke Trua ya, karena dibuat Palistra kemarin sistem masuk surat keluar itu sudah responsif juga. Kemudian dari sini sebenarnya penggunaan itu sebenarnya 80% kelihatan dari sini. Jadi totalnya ya rata-ratanya 80%. Kemudian ini yang 100% paling sering ikut Palistra, Pak Azriel, Bu Novi. Nggak apa-apa, tapi ini kan hanya ibaratnya grafik ya. Kemudian berikutnya di November juga, penggunaan juga paling sering itu ada di grup WA. Walaupun yang kedua tuh kita pakai Google Meet biasanya. Dan sisanya tuh biasanya offline. Kemudian pengujian aplikasi, form login, splash screen, valid, menu utama, menu input data, akses file, RPS, terus kamu mengajar, akses situs, valid semua. Nah, yang paling penting sebenarnya ada pengujian baru di Android itu kalau dipakai di model jaringan itu namanya delay. Delay latency itu waktu ping dibagi banyaknya ping. Jadi bagaimana kita menghitung nilai delay ketika nanti di bagus atau sangat bagus, sedang atau buruk. Nanti hasilnya kita bandingkan dengan 3 perangkat berbeda. Misalnya ini satu Android 8, satu Android 9, satu Android 10. Nah, hasilnya ketika di total itu sekitar 186,414 itu milisecond ya. Itu menghitung dari mana ketika aplikasi dibuka itu sampai ke tampilan. Nah, itu berapa milisecond. Splash screen itu udah tampilan ya. Ini hasil kesimpulannya. Jadi sudah ada aplikasinya, kemudian delay-nya, black box-nya, kemudian bisa digunakan ke Android versi apa. Kedepannya mungkin ini bisa dikembangkan lagi dengan framework yang lain selain Cordova juga untuk misalnya pengujian whiteboard. Oke, dan ini juga daftar pustakanya. Daftar pustaka di sini saya usahakan tidak lebih dari 5 tahun. Yang buku ya, kecuali yang jurnal maupun penelitian, kecuali yang konsep-konsep dasar lah. Misalnya briefing adalah, nah itu kan pasti udah lama banget tuh. Ataupun undang-undang, nah itu. Oke, itu saja. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.